Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2181. Setelah mendengarkan penjelasan ini, ekspresi Jack menjadi lebih buruk. Apakah benar bahwa alam rahasia sumber daya ini menyambut kita orang luar untuk masuk? Apakah itu benar-benar kekuatan kuno, seperti yang Anda katakan? Warisan yang secara khusus ditinggalkan, dia melakukan ini untuk menemukan orang yang mewarisi mantel itu. Penatua Changsun mengangguk, karena inilah aku menyimpulkan bahwa alam rahasia sumber daya ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno, jadi aku sangat menyarankanmu untuk pergi. Jack menghela nafas. Penatua Sun mengangkat tangannya dan menepuk bahu Jack, jangan terlalu menekan diri sendiri. Jika kamu menghadapi bahaya, hidupmu sendiri adalah hal yang paling penting. Jangan impulsif. Setelah mengatakan ini, dia menyentuh cincin ruang di tangan kirinya dengan tangan kanannya. Jack melihat kilatan cahaya hitam, dan token seukuran telapak tangan dipegang di tangannya oleh Penatua Changsun. Token ini memiliki bentuk yang sangat aneh. Itu diukir dengan berbagai kutukan rune yang tidak bisa dipahami, dan ada cahaya redup berdarah yang berkedip. Penatua Changsun menatap token masuk untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas pelan sebelum meletakkan token itu ke tangan Jack. Dengan token ini, kamu dapat memasuki alam rahasia sumber daya melalui gua luar angkasa kapan saja. Jack mengangguk berat, dan tidak bisa menahan diri untuk memegang token masuk dengan erat di tangannya. Penatua Changsun menatap Jack dan menambahkan, aku tidak menyarankanmu pergi bersama orang lain. Jika orang lain datang kepadamu, kamu harus menolaknya. Aku pikir lebih baik kamu masuk sendiri, bahkan jika kamu berada di gua luar angkasa dengan seseorang. Itu juga akan dipisahkan oleh ruang kacau dan diteleportasi ke berbagai tempat di alam rahasia sumber daya, jadi tidak masuk akal untuk pergi dengan orang-orang. Kecuali jika kamu bertemu orang lain di alam rahasia sumber daya, maka ada arti persahabatan. Saat memasuki alam rahasia sumber daya melalui gua ruang angkasa, itu akan dibagi dan diteleportasi ke lokasi yang berbeda. Jika ini masalahnya, makna berjalan dengan orang sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya orang-orang yang ditemui di alam rahasia sumber daya yang dapat dianggap sebagai teman. Penatua Sun mengambil teko dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan cangkir Jack. Sejak zaman kuno, orang tidak yakin, bahkan jika mereka adalah sesama guru, mereka tidak dapat dengan mudah percaya bahwa jika mereka benar-benar bertemu sesuatu yang berharga dan bagus, hubungan antara mereka akan rapuh. Ini seperti kertas jendela, dan akan pecah bahkan setelah embusan angin bertiup. Itu akan langsung berubah dari teman menjadi musuh. Jack mengangguk dan berkata, saya mengerti maksud Anda, jadi Anda bisa yakin. Aku tidak berniat pergi dengan orang lain sejak awal. 2 hari kemudian, di gurun di arah timur barat Suansu Barat, Jack melakukan perjalanan melalui beberapa formasi teleportasi dan akhirnya tiba di tujuannya. Seluruh Suansu Barat hanyalah gurun di arah timur barat. Tanpa diduga, rahasia sumber daya itu tersembunyi di gurun ini. Matahari yang menggantung tinggi membakar bumi. Jack melangkah jauh di padang pasir dengan satu kaki dangkal. Jack masih bersama Nash White. Bagaimanapun, sekte bipolar sudah tidak muncul. Tidak ada begitu banyak keberatan. Setelah Nash White tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dia masih khawatir tentang perjalanan selanjutnya. Dia menghela nafas tak berdaya, jangan tidak suka aku mengomel, anggap saja perjalanan ke rahasia sumber daya ini mungkin sudah selesai. Ini kasar, kamu harus berhati-hati. Jack terkekeh dan berkata, akan ada banyak hal, itu pasti. Aku tidak pergi untuk bepergian, tetapi untuk berburu harta karun. Karena ini untuk berburu harta karun, tentu saja akan ada orang lain yang bersaing memperebutkan harta karun. Bab 2182. Pada saat itu, harus ada pertempuran besar, dan orang-orang dari sekte 10.000 mayat akan bercampur. Diperkirakan setelah masuk, lingkungan hidup akan sangat buruk. Setelah mendengarkan ini, Nash White secara alami menjadi lebih khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, mengulurkan tangannya dan meraih lengan Jack. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu masih datang? Kamu akan menghadapi berbagai bahaya setelah masuk. Kekuatanmu bukan yang terkuat. Kamu benar-benar tidak takut. Tentu saja aku akan takut, tetapi aku tidak bisa diam karena aku takut. Seni bela diri adalah cara untuk mengubah nasib melawan langit. Jika aku tidak maju melawan langit, aku hanya bisa menjadi biasa-biasa saja. Setelah mendengar ini, Nash White hanya bisa menghela nafas tanpa daya, tanpa mengatakan apa-apa, dan terus mengikuti Jack, berjalan menuju alam rahasia sumber daya. Setiap kali Jack maju 50 mil, dia akan membawa peta dan membandingkan. Peta ini digambar secara khusus oleh Penatua Sun untuk Jack untuk menunjukkan kepada Jack lokasi alam rahasia sumber daya. Dia melihat peta dengan serius, dan setelah beberapa saat, dia berkata, itu benar. Seharusnya ada di sini, tetapi mengapa tidak ada apa-apa di sekitar, masih ada pasir kuning di langit. Nash White juga membungkuk, menatap peta bolak-balik. Bahkan, dia tidak mengerti sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar cibiran dari belakang, jelas bercampur dengan tawa mengejek. Jack terkejut sekaligus, menoleh dengan keras, dan melihat seorang kenalan lama, Ouyang Yong. Jack benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan Ouyang Yong di sini. Bagaimanapun, ia lahir di sekte bipolar. Tidak ada yang tahu kecuali Penatua ke-11. Biasanya, dia tidak boleh bertemu Ouyang Yong. Ouyang Yong juga ditemani oleh seorang pengikut. Pria yang mirip dengannya. Setelah melihat orang ini, pikiran Jack tanpa sadar melontarkan nama, Ouyang Hua, apakah orang ini Ouyang Hua?
Tetapi sebelum Penatua Changsun dengan jelas mengatakan bahwa hanya ada 20 token. Setelah dia mendapat satu kuota, murid-murid dalam hanya bisa memilih 6 teratas, dan tidak ada apa-apa tentang Ouyang Hua. Ouyang Yong mendengus, mengambil 2 langkah ke depan, dan melihat ke atas dan ke bawah Jack dengan mata mengejek, aku benar-benar tidak menyangka bahwa nasib di antara kita berdua cukup dalam, aku akan bertemu denganmu di sini. Jack mengerutkan kening, dan ada ledakan kejutan di hatinya. Jika dia hanya bertemu dengan saudara laki-laki Ouyang Yong di sini, tidak akan mengejutkan Jack menjadi seperti ini. Yang paling penting adalah dia tidak merasakannya sama sekali. Ada orang-orang di sekitar dan tidak ada langkah kaki yang terdengar. Seolah-olah 2 saudara laki-laki Ouyang Yong tiba-tiba muncul di belakangnya, yang membuat Jack merasa sedikit menyeramkan, tetapi Ouyang Yong tidak melihat melalui pikiran Jack kali ini. Dia melirik Nashwhite di belakang Jack, siapa orang ini? Tapi basis kultivasi di alam Hautian tidak akan menjadi tukangmu. Jika ini masalahnya, itu akan lebih konyol. Membawa tukang, tidak bisakah kamu menjaga dirimu sendiri? Setelah mendengar kata-kata ini, kemarahan batin Jack tiba-tiba muncul. Orang-orang ini mengatakan beberapa hal buruk padanya pada hari kerja, Jack bisa menahannya untuk sementara waktu, tetapi kata-kata ini ditujukan pada Nashwhite. Jack menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya untuk menarik Nashwhite di belakangnya, kamu sebaiknya mengendalikan mulutmu. Jangan menyemprotkan semua kotoran padaku. Apa urusanmu denganku? Jangan main-main dengan tikus. Jika kamu terlalu bebas, bantu orang lain untuk berjalan-jalan dengan anjing, jangan menggonggong di sisiku. Kata-kata ini tidak mengandung kata kotor, dan semuanya mengutuk. Ketika Ouyang Yong diperlakukan seperti ini, wajahnya memerah karena marah, tangan kanannya mengulurkan pedang dan keluar dengan suara Swiss. Cahaya perak berada di bawah sinar matahari. Mulia dalam cahaya, tangan kanannya mengayunkan pedang panjang, dan ujung pedang mengarah langsung ke hadapan Jack. Bab 2183. Jack mencibir dan tampak tak kenal takut, dan Ouyang Yong meraung, bocah bau, kamu berani mengatakan tidak hormat padaku, kamu mati. Setelah mengatakan ini, Ouyang Yong mengerahkan esensi sejati dari seluruh tubuhnya, dan kemudian dia harus melakukannya dengan Jack. Berdiri di belakangnya, Ouyang Hua, ketika dia melihat saudaranya ingin melakukannya, dia segera mengulurkan tangan dan meraih bahu saudaranya dengan kuat. Saudaraku, sekarang bukan waktunya untuk melakukannya, dan tidak peduli apa, kita semua adalah murid dari sekte yang sama. Ada gua-gua luar angkasa di sekitar ini, dan ruang di sekitarnya tidak teratur, mungkin seseorang akan tiba-tiba muncul. Ketika saatnya tiba, berita kecelakaan anak ini juga akan menyebar. Kamu tahu aturan sekte. Jika dia mati di tanganmu atau terluka di tanganmu, kamu akan dihukum. Sekte bipolar menerapkan aturan ketat agar murid-murid tidak saling membunuh di luar sekte. Wajah Ouyang Yong sedikit biru, matanya tertuju pada tubuh Jack, dan otot-otot di tulang pipinya sedikit bergetar. Wah, jangan bangga padamu. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, bukan berarti kamu masih memiliki keberuntungan ini setelah masuk. Dan aku bukan satu-satunya yang ingin membunuhmu. Kamu sudah menyinggung entah berapa banyak orang. Mungkin aku tidak perlu melakukannya sama sekali, kamu sudah mati dan benar-benar mati. Setelah mengatakan ini, dia menjentikkan lengan panjangnya dan memasukkan pedang panjang di tangannya ke sarungnya lagi. Dia mencibir, mengalihkan pandangannya, membalik tangannya dan membalikkan seluruh tubuh Zenki, dan tiba-tiba meninju udara di depannya. Boom! Di ruang di depannya, ada gelombang garis secara tak terduga. Sedikit kegembiraan melintas di wajah Ouyang Yong, dan dia berjalan menuju posisi terdalam dari riak. Ouyang Yong mengeluarkan token masuknya dan memindahkan token masuk ke depan. Begitu didorong, token masuk seperti jatuh ke air dan langsung ditelan oleh ruang di depannya. Saat berikutnya seberkas cahaya menyelimuti tubuh Ouyang Yong, dan Ouyang Yong menghilang di depan mereka dalam waktu singkat. Setelah melihat adegan ini, Ouyang Hua tidak memiliki sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Dia menoleh dan melirik Jack, apakah kamu penasaran? Tidak ada tempat untukku, mengapa aku masih di sini? Jack melengkungkan bibirnya diam-diam. Dia memang memiliki rasa ingin tahu ini di dalam hatinya, tetapi dia hanya memikirkannya sebentar, dan tidak ingin membahasnya, tetapi mendengarkan nada Ouyang Hua, sepertinya Jack sangat tertarik untuk mengetahuinya. Jack mendengus dan tidak repot-repot melihat Ouyang Hua ini sama sekali, tetapi Ouyang Hua merasa bahwa Jack terutama ingin tahu mengapa, dan sudut mulutnya menoleh ke arah Jack. Keluarga Ouyang saya juga memiliki pengaruh tertentu di sekte bipolar. Tidak sulit bagi saya untuk mendapatkan kuota. Saya bisa mendapatkannya selama saya mau. Mereka membiarkannya keluar, tetapi saya tidak. Saya benar-benar tidak tahu apa itu. Setelah kata-kata ini selesai, Ouyang Hua tidak menunggu Jack untuk mengatakan apapun. Dia mengeluarkan token masuknya dan menggabungkan token masuk dengan gua luar angkasa. Cahaya yang sama menyelimutinya, dan dia menghilang di antara gua luar angkasa dalam sekejap. Memasuki alam rahasia sumber daya, Jack menggerakkan mulutnya diam-diam. 2 saudara laki-laki dari keluarga Ouyang memiliki temperamen, dan mereka berdua bertindak sesat dan menipu. Bab 2184. Apa yang dia katakan barusan adalah secara eksplisit memberitahu Jack untuk membiarkan Jack menyerah. Ini memberi Jack wajah. Jack tidak setuju. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Orang-orang ini benar-benar luar biasa. Ya, mereka selalu bisa mengatakan beberapa alasan pembenaran diri, Jack hanya bisa mendengarnya dengan konyol. Wajah Nashwhite sangat jelek, mengapa kedua orang ini sangat menyebalkan.
Apa yang mereka bicarakan? Mengapa mereka harus diserahkan kepadanya? Jika kamu tidak membiarkan mereka, aku tidak tahu dia pikir dia siapa. Dia mengira dia adalah Raja Surga, dan dia merasa bahwa dia bisa menginjak siapapun sesuka hati, tetapi sempoa ini tidak berguna ketika memukulku. Jack berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Nash White menghela nafas tak berdaya, selalu merasa bahwa tempat ini tidak dapat diakses, tidak sebagus antarmuka Huaxia, banyak hal sederhana. Tapi Jack berdedikasi untuk mengejar puncak seni bela diri, dan dia tentu saja tidak bisa mengatakan kata-kata yang mengecilkan hati. Dia berbalik dan menatap Jack dengan sungguh-sungguh, kamu harus berhati-hati setelah masuk, hati-hati dan hati-hati, kamu lihat dua saudara ini pasti akan merepotkanmu setelah mereka masuk. Jack mengangguk, dia melihat sekeliling, dan menghela nafas tanpa daya. Penatua Changsun tidak bisa berkata-kata untuk menjelaskan begitu banyak hal, dia bahkan melupakan hal yang begitu penting. Setelah datang ke sini, jika Ouyang Yong tidak memberinya demonstrasi, dia benar-benar tidak tahu cara memasuki gua luar angkasa. Ternyata ada gua ruang angkasa di sekitar, tetapi jika dia ingin menemukan titik pusat gua ruang angkasa, dia harus menggunakan dirinya sendiri. Elemen sejati hanya dapat memindahkan ruang di sekitarnya. Kedua orang itu tiba-tiba muncul tanpa suara, karena ruang di sekitarnya penuh dengan gua, yang berperan dalam menghalangi pandangan dan suara orang. Ini adalah sepetak bukit yang tidak rata, tanahnya penuh dengan rumput liar, dan tidak ada satu pohon pun ketika dia melihat ke atas, tetapi bukit-bukit yang tidak rata ini menghalangi sebagian besar garis pandang. Dia mengangkat kepalanya dan tidak bisa melihat ruang di sekitar matahari, tapi itu seterang jam 12 siang. Jack berbalik dalam lingkaran, sedikit akrab dengan lingkungan sekitarnya, dan tidak merasakan bahaya, dia menghela nafas lega. Ini adalah alam rahasia sumber daya legendaris, dengan kapal roh mustard sebagai alat curang, yaitu, Jack hanya memiliki satu token masuk, dan masih membawa semua orang di ruang meson, dan Nash White masih berdiri di sisi Jack. Dia melihat bukit-bukit yang tidak rata di sekitarnya dan berkata, untungnya, tidak ada 10 tempat berbahaya. Akan terlalu sial jika itu terjadi. Jack berjongkok dan mengambil rumput kecil dari tanah secara acak, meletakkan rumput kecil di ujung hidungnya dan menciumnya, lalu menggosoknya di tangannya. Nash White terkekeh dan berkata tanpa daya, kenapa begitu besar? Ya, tapi masih memikirkan seorang anak. Jack terkekeh dan menjawab, saya hanya ingin memverifikasi apakah dunia ini nyata. Setelah mendengar ini, Nash White tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, kalau begitu, apakah menurutmu dunia ini nyata? Jack membuang rumput kecil, dan mengambil handuk kertas untuk menyeka kotoran dan cabang-cabang hijau dan daun di tangannya, itu seharusnya nyata, tetapi saya merasa bahwa lingkungannya terlalu nyata untuk membuat saya merasa bahwa ini bukan kenyataan. Setelah mendengar beberapa kata ini, Nash White merasa bahwa dia sedang dielakkan. Dia menarik sudut mulutnya tanpa daya. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, Jack tiba-tiba meraih lengan Nash White. Bab 2185. Nash White melebarkan matanya dan menatap Jack. Jack mengerutkan kening dan merendahkan suaranya, cepat dan kembali ke kapal roh mustard. Aku pikir ada sesuatu yang mendekat di sekitar kita. Setelah mendengar ini, wajah Nash White menjadi pucat, dan dia tidak berani menunda apapun. Dia segera memasuki ruang mustard, dan Jack ditinggalkan sendirian dalam sekejap. Jack mengerutkan kening dengan erat, menatap matanya yang besar, menatap sekeliling dengan cermat. Itu masih perbukitan yang tidak rata dan langit yang luas. Setelah sekitar 3 napas lagi, suara langkah kaki kecil akhirnya datang kepadanya. Tepat di depannya terdengar lagi. Jack mendongak dan menghirup udara dingin tanpa sadar. Sekitar 40 hingga 50 meter darinya ada sebuah bukit kecil yang sedikit lebih tinggi. Pada saat ini, ada serigala berkepala 3 berdiri di atas bukit. Serigala berkepala 3 ini setinggi 1 kaki, berdiri di titik tertinggi Xiao Qiuling, menutupi bayangan, dengan 3 kepala serigala tumbuh di satu tubuh, dan 3 kepala dan 3 pasang mata ini menatap Jack. Sudut mulut Jack berkedut, dan tanpa sadar dia melirik basis kultivasi dari 3 serigala. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat apa sebenarnya basis kultivasi ketiga serigala itu, yang membuat Jack semakin bingung. Dia juga telah mencari melalui buku-buku kuno untuk memahami benua Suanyan, tetapi tidak pernah ada deskripsi 3 serigala di buku-buku kuno, jadi Jack sedikit linglung sekarang, tidak tahu apakah dia dapat mengalahkannya. Jack menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan 10 bilah pendek hitam dari kapal roh mustard. 10 bilah pendek hitam dipegang oleh tangan Jack dan melayang di udara. Asap hitam menyelimuti 10 bilah pendek hitam, seperti taring beracun ular berbisa. Serigala berkepala 3 memahami serangan Jack, dan 6 pasang mata menatap Jack dengan merendahkan. Jejak penghinaan melintas di 6 pasang mata itu. Jack menarik sudut mulutnya tanpa daya, mungkinkah ini? Basis kultivasi dari 3 serigala telah menembus ke alam lingkuan. Kalau tidak, mengapa ketiga serigala mengambil langkah mantap dan secara bertahap mendekati arah Jack? Jack menarik napas dalam-dalam. Dia ingin mengujinya terlebih dahulu. Berapa tingkat kultivasi dari 3 serigala ini? Tetapi jika dia berbalik dan berlari, jangan pernah melihat ke belakang. Tepat ketika dia ingin menyerang, ada suara menembus udara dari jauh, dan panah panjang melesat dari langit, dengan kecepatan ekstrim, dan lingkaran biru muda menyelimuti di sekitarnya. Nyala api tampak menakutkan dan menakutkan. 3 serigala masih memiliki ekspresi menghina setelah melihat tembakan panah panjang. Ketiga serigala membuka mulut mereka pada saat yang sama, sepertinya ingin menggunakan keterampilan kelahiran mereka sendiri.
Tapi kecepatan panah panjang ini terlalu cepat. Ketiga serigala tidak punya waktu untuk melepaskan keterampilan kelahiran mereka. Mereka hanya mendengar klik dikelilingi oleh api biru muda, dan terjun ke tengah serigala berkepala tiga. Ketiga serigala itu mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan yang satu jatuh ke tanah tanpa berdiri diam, berguling-guling, seolah-olah mencoba mencabut panah panjang yang tertancap di kepalanya dengan cara ini. Apakah kamu baik-baik saja? Adik kecil. Suara belasungkawa datang dari kejauhan. Jack menoleh dan melihat, hanya untuk melihat seorang pria yang mengenakan kostum murid Sekte Chiba, berjalan cepat ke arah mereka dari kejauhan. Jack mengangkat alisnya, dan tidak menarik kembali senjatanya. Meskipun orang ini berasal dari Sekte Chiba, dia tidak diizinkan untuk memiliki pemikiran lain. Saat dia semakin dekat dan dekat dengan Jack, dia menemukan bahwa dia tidak sendirian, dan ada tiga di belakangnya. Hanya saja ketiga orang yang mengikutinya tidak semuanya adalah murid dari Sekte Chiba. Dua dari mereka masih mengenakan kostum murid batin dari Sekte Hunyuan. Jack mengangkat alisnya karena terkejut dan mengangguk pada orang di depan. Bab 2186. Guo Sanyi terkekeh, jangan takut. Serigala berkepala tiga ini hanya dalam tahap awal bawaan, dan dia tidak punya otak. Dia merasa bahwa dia tak terkalahkan di dunia berbukit ini. Mendengar kata-kata orang ini, hati gugup Jack sedikit rileks. Pada awalnya, dia bertanya-tanya apakah serigala berkepala tiga ini akan menjadi basis budidaya alam Ningguan. Lagi pula, jika pihak lain lebih tinggi dari dirinya sendiri, jika itu masalahnya, kemungkinan besar dia tidak akan dapat melihat melalui basis kultivasi lawan. Namun, karena itu adalah tahap awal bawaan, dia tidak punya alasan untuk melihat basis kultivasi serigala berkepala tiga ini. Mungkin ekspresi Jack terlalu jelas. Guo Sanyi memahaminya sekilas, apa yang dipikirkan Jack. Dia menggerakkan bibirnya dan menjelaskan sambil tersenyum, aturan langit dan bumi di dunia ini sedikit berbeda dari dunia luar. Jika kamu ingin mengetahui tingkat kultivasi monster, kamu tidak dapat menggunakan metode lama. Anda harus melepaskannya melalui mereka. Dilihat dari momentumnya. Jack mengangguk, dia sedikit bisa dimengerti. Sebenarnya, kedua murid Sekte Chiba itu sangat menyayanginya, tetapi murid-murid Sekte Hunyuan terlihat sedikit berbeda ketika mereka memandangnya. Ada juga sedikit ironi. Faktanya, para murid Sekte Hunyuan memandang dirinya sendiri dengan tatapan seperti ini, Jack sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, keluhan antara Sekte Bipolar dan Sekte Hunyuan memiliki sejarah panjang. Mereka melihat bahwa mereka mengenakan kostum Sekte Bipolar. Tentu tidak ada sikap yang baik. Setelah perkenalan singkat, semua orang saling mengenal. Dua murid Sekte Chiba, yang baru saja berbicara dengannya adalah Guo Sanyi, yang lain berdiri di belakang bernama Lu Liangqi, dan dua murid Sekte Hunyuan, satu adalah Wang Feng'an, satu adalah Lin Wenchong. Sikap mereka berdua terhadap Jack tidak asin atau acuh tak acuh, dan Jack tidak memiliki banyak reaksi, dan menghadapi mereka berdua dengan sikap yang tidak asin atau acuh tak acuh. Guo Sanyi terkekeh dan memeluk tinjunya dan berkata, pertemuan adalah takdir. Alam rahasia sumber daya ini mencakup area yang sangat luas. Kami telah berjalan hampir sepanjang hari, dan kami masih berkeliaran di daerah perbukitan ini. Tetapi berita yang aku dapatkan dari para tetua adalah bahwa tidak hanya ada daerah berbukit di alam rahasia sumber daya, tetapi juga pegunungan yang terus-menerus dan gurun yang tak berujung. Di area yang begitu luas, jika tidak ada orang yang bepergian, kemungkinan besar akan membahayakan kehidupan jika ada bahaya. Oleh karena itu, aku menyarankan agar beberapa dari kita untuk berjalan bersama. Kita memperlakukan satu sama lain dengan tulus, dan kita akan memiliki respons ketika kita menghadapi bahaya kan. Ketika beberapa dari mereka membunuh tiga serigala, Jack sudah menduga bahwa ketika mereka datang, mereka mungkin ingin pergi bersamanya. Jack mengerutkan kening dan tidak segera menjawab. Alasan utamanya adalah dia terbiasa sendirian, dan dia memiliki banyak rahasia. Jika dia berjalan dengan orang lain, dia mungkin tertahan di mana-mana, tetapi tempat ini tidak dikenal dan berbahaya bagi Jack. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin benar-benar menghadapi beberapa bahaya yang tidak dapat dia selesaikan sendiri. Jika mereka berlima bergerak maju bersama, peluang bertahan hidup akan lebih besar. Setelah memikirkan hal ini, Jack mengangguk dengan serius, tetapi dia bahkan tidak berbicara ketika dia selesai mengangguk. Murid Sekte Hunyuan Wang Feng'an dengan dingin mendengus. Nak, apa yang kamu ragukan? Beberapa dari kami di akhir periode bawaan, membawamu bersamamu di periode bawaan pertengahan sudah bingung, tapi kamu masih ragu. Pikirkan betapa sedikit dari kami yang bisa menyeretmu ke bawah. Faktanya, Jack hanya berhenti selama sekitar 3 napas. Tanpa diduga, Wang Feng'an akan menemukan kesalahannya. Jack mengangkat matanya dan melirik Wang Feng'an, hanya untuk melihat Wang Feng'an mengerutkan kening dan menggunakannya. Dia menatap Jack dengan wajah menghina, dan wajahnya penuh dengan, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Jack mencibir, setiap orang memiliki kekhawatiran sendiri, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang akan menjatuhkan yang lain. Bab 2187. Kata-kata Jack lugas, dan wajah Wang Feng'an tiba-tiba berubah menjadi hijau, sungguh arogan bahwa itu tidak ada. Siapa yang akan menjatuhkan siapa? Kamu berani mengatakannya. Bisakah kamu menatap matamu dan perhatikan baik-baik? Apa basis kultivasimu? Apa basis kultivasi kami? Kami baru saja menembak, tetapi berpikir bahwa ada penolong lain pada tahap kongenital akhir, tetapi setelah berjalan masuk, kami menemukan bahwa itu adalah seorang anak di tahap bawaan pertengahan. Jack mengerutkan kening. Wang Feng'an ini benar-benar agresif.
Dia terus berbicara tentang basis kultivasinya, hanya berusaha menekan dirinya sendiri. Jika kedua orang ini tidak memprovokasinya, Jack tidak akan peduli padanya. Tapi Jack tidak tahan lagi ketika dia meminta masalah. Bagaimana dengan periode bawaan akhir? Apakah kamu pikir kamu bisa berjalan menyamping di sini pada periode bawaan akhir? Sejujurnya, kamu tidak bisa masuk ke mataku pada periode bawaan akhir. Jika kamu tidak yakin, katakan padaku hanya satu pertarungan. Pria di depannya, bernama Wang Fengan, memiliki level yang sama dengan si Wenzu. Jack benar-benar tidak memperhatikannya, tetapi setelah mendengar ini, kemarahan Wang Fengan menghantam pikirannya. Dia bergegas maju 2 langkah dengan keras, dan mengulurkan jarinya ke pintu depan Jack. Anak baik, benar-benar arogan, berani menantangku. Oke. Aku akan memberitahumu apa penindasan di dunia ini. Dia menyentuh cincin penyimpanan dengan tangan kanannya, dan dia memegang pisau sepanjang 3 kaki di telapak tangannya. Pisau sepanjang 3 kaki itu berwarna merah darah, seolah-olah ada nyala api yang membakar tanpa henti. Ketika Guo Sanyi melihat postur ini, dia mengerutkan kening dan bergegas, memegang tangan kanan Wang Fengan. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dikatakan sehingga mereka tidak akan saling bertarung. Kapan sekarang? Jika kamu benar-benar bergerak dan kamu terluka tanganmu, kamu akan melukai diri sendiri dan aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Kamu tidak ingin memikirkannya, tempat ini bukan sektemu sendiri, dan itu berbahaya. Aku tidak tahu kapan musuh atau monster kuat akan muncul, jadi kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Otot-otot wajah Wang Fengan sedikit bergetar karena marah, dan lengan kanan yang dikepal oleh Guo Sanyi tidak bisa ditarik sama sekali. Dia hanya bisa untuk sementara menyerah bekerja dengan anak ini di depannya, hanya untuk melihat bahwa mata Jack menjadi lebih tajam. Tampaknya jika bukan karena Guo Sanyi yang menghentikannya, Jack akan hancur berkeping-keping. Jack menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan diprovokasi oleh orang lain. Sebenarnya sikapnya tidak salah, namun Wang Fengan ini melihat bahwa tingkat kultivasinya tidak setinggi dirinya, ditambah lagi dengan statusnya sebagai murid sekte bipolar, maka ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari-cari kesalahan. Setelah memikirkan hal ini, Jack mencibir, kakak senior Guo Sanyi benar. Tempat ini penuh dengan bahaya. Jika kamu melakukannya di sini, kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun, tetapi jika kamu bersikeras melakukannya denganku, aku tentu tidak takut dan akan melakukannya. Wang Fengan mencibir, matanya dipenuhi dengan ejekan, dia mengambil pisau panjang di tangannya, dan kemudian menarik tangan kanannya dari tangan Guo Sanyi, menjentikkan lengan panjangnya dan mengangkat dagunya ke Jack. Kamu harus berterima kasih kepada kakak senior Guo Sanyi karena telah berdiri dan berbicara untukmu, jika tidak, ini tidak akan pernah berakhir seperti ini. Jack tidak peduli dengan orang seperti ini. Jika dia ingin melakukan sesuatu, Jack secara alami akan memberitahu dia apa itu tantangan lompatan. Bab 2188. Guo Sanyi menoleh ke arah Jack. Untuk menyesuaikan suasana, dia pertama kali tertawa 2 kali. Saudara muda Jack, jangan terlalu banyak berpikir, saudara muda Wang Fengan adalah pembicara yang cepat, kamu tidak ingin peduli padanya. Setelah Wang Fengan mendengar ini, dia tidak senang dan ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi dia ditangkap oleh Lin Wenchong yang berdiri di sampingnya. Lin Wenchong mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya diam-diam pada Wang Fengan, dan memberi isyarat padanya. Jangan memulai perselisihan saat ini. Wang Fengan menghela nafas dalam-dalam, dan harus menahan amarahnya, dan tidak bisa melihat Jack mengangguk tanpa komitmen. Guo Sanyi maju 2 langkah dan berkata lagi, karena kakak muda Jack telah setuju untuk bergabung dengan kita, kamu akan menjadi milikmu sendiri. Ini munafik dan terdengar tinggi. Jack tidak akan mendengarkan kalimat ini. Setelah Guo Sanyi mengucapkan kalimat ini, dia menunjuk ketiga serigala yang telah jatuh ke tanah dan benar-benar mati. Karena kita sudah mendapatkan pasangan, lebih baik aku mengatakan beberapa hal terlebih dahulu. Semua orang datang ke alam rahasia sumber daya ini untuk hal-hal bagus itu. Meskipun kami telah berada di sini belum lama ini, kami juga menemukan beberapa ramuan spiritual dan membunuh beberapa monster beast. Hal-hal ini secara alami baik untuk kita. Ada 4 dari kami sebelumnya, dan kami pasti tidak bisa membagi semuanya secara merata, jadi saya membuat aturan kecil. Dalam hal ramuan roh dan obat mujarab, siapapun yang menemukannya lebih dulu itu adalah miliknya. Saat berburu monster beast, siapapun yang berusaha paling keras dan yang memberikan pukulan fatal pada monster beast, hal terbaik pada monster beast adalah milik siapa, kita akan membahasnya lagi saat itu. Setelah mendengarkan ini, Jack hanya mengangguk, dan masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia melihat Guo Sanyi lagi di dalam hatinya. Tidak ada masalah dengan distribusinya, tetapi dia hanya mengatakan hal-hal kecil. Apakah itu monster atau obat spiritual, di alam rahasia sumber daya ini, itu bukan harta jenius. Mereka secara alami di sini untuk menemukan harta karun jenius. Legenda mengatakan bahwa ini adalah tempat warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno. Mungkin mereka akan menemukan warisan kekuatan kuno ini. Lalu bagaimana mendistribusikan barang-barang ini, Guo Sanyi ini seharusnya tidak mudah dibicarakan. Dia hanya mengatakan bahwa ketika dia menemukan sesuatu yang lebih baik, dia akan mendiskusikannya nanti. Ini adalah meninggalkan jalan untuk dirinya. Jack tidak bodoh. Jika dia tidak bisa mendengar kata-kata ini, dia akan sia-sia.
Guo Sanyi masih tersenyum ramah, dengan perasaan yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Ketiga serigala ini diburu oleh kakak laki-laki saya Lu Liangqi. Kami tidak mengambil tindakan apapun, inti roh dari serigala berkepala tiga dan barang-barang berharga pada dirinya adalah milik kakak laki-laki saya Lu Liangqi. Setelah mengatakan ini, Lu Liangqi tidak melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, dan langsung pergi ke tiga serigala mati, mengeluarkan pisau pendek dari cincin penyimpanan, dan memotong tiga kepala dengan sangat terampil. Dari perut serigala, inti spiritual abu-abu muda dikeluarkan. Dia mengambil sepotong kain putih, menyeka darah di atasnya, dan meletakkan inti roh dari serigala berkepala tiga ke dalam cincin penyimpanannya di depan semua orang. Yang lain tidak mengatakan sepatah kata pun tentang rangkaian perilaku ini. Guo Sanyi masih memiliki senyum ramah dan menatap orang-orang dengan samar. Jack mengangkat alisnya dan menatap tubuh serigala berkepala tiga dalam diam. Jika orang-orang ini tidak muncul sekarang, maka ketiga serigala itu akan mati di tangannya sendiri. Setelah memikirkan ini, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ketiga serigala ini berada pada tahap awal bawaan. Dengan basis kultivasinya sendiri membunuh tiga serigala dalam bawaannya. Itu tidak masalah sama sekali, tapi dia masih membunuh tiga serigala dengan satu gerakan, dan juga mengatakan aturan yang tampaknya masuk akal untuk membunuh roh ketiga serigala, verifikasi adalah miliknya. Bab 2189. Sepertinya tidak ada yang perlu dipertanyakan, tetapi Jack tidak terkejut. Liku-liku di dalamnya ada di sekitar. Setelah memikirkannya dengan cermat, dia dapat memahami bahwa Guo Sanyi ini berkata dengan sangat indah, bukan untuk saudaranya sendiri. Menyebut mereka saudara hanya untuk menjadi cantik. Aku berkata nak. Mengapa kamu melihat tiga serigala dengan mata seperti itu? Apakah kamu pikir aturan yang ditetapkan oleh kakak senior Guo Sanyi tidak cocok untukmu? Kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Ketika Jack terdiam, Wang Feng'an, yang berdiri di sampingnya, dengan provokatif berbicara lagi. Jack mengerutkan kening dan menoleh dengan ekspresi agak jelek. Wang Feng'an mengangkat alisnya dan menggunakan tatapan menghina. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, dia benar-benar menganggap dirinya kucing yang sakit. Baru akan mulai berbicara kembali, Guo Sanyi berkata lebih dulu. Mengapa? Saudara muda Jack tidak mengatakan apa-apa. Ketika saya melihat saudara muda Jack, saya tahu bahwa dia adalah orang yang menekankan situasi secara keseluruhan. Dia tidak masuk akal dalam masalah ini. Apakah Anda kan? Saudara Jack Junior. Fokus pada situasi keseluruhan. Artinya, jika dia mengajukan keberatan, dia tidak fokus pada situasi keseluruhan dan ingin menjadi tidak benar. Guo Sanyi ini sangat pandai berbicara. Jack terkekeh ringan, saya bukan orang yang memikirkan situasi secara keseluruhan. Saya hanya berpikir aturan yang baru saja Anda buat masuk akal, dan saya setuju dengan mereka. Tapi saya tidak kacau lagi. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun sekarang, dan tidak ada ekspresi di wajah saya. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya mempertanyakan aturan ini? Beberapa kata terakhir secara alami ditujukan kepada Wang Feng'an. Wang Feng'an menyipitkan matanya dan langsung tampak seperti ayam aduan dengan semangat juang yang terangsang, dan meregangkan lehernya untuk berkata. Ekspresimu barusan tidak yakin dengan aturan yang ditetapkan oleh kakak senior Guo Sanyi. Jangan berpikir bahwa orang lain bodoh. Sejujurnya, kami membawamu anak setengah baya yang layak, dan kamu masih menggunakan mata seperti itu menatap tiga serigala. Tampilan seperti apa aku menatap ketiga serigala itu? Alis cemberut Jack tidak pernah mengendur. Dia telah memutuskan secara diam-diam bahwa jika Wang Feng'an ini masih enggan, dia pasti tidak akan melepaskannya, bahkan jika dia tidak menemani orang-orang ini, dia akan memberi pelajaran pada orang ini. Wang Feng'an mencibir dan berkata, sorot matamu adalah menganggap ketiga serigala ini sebagai milikmu. Aku benar-benar ingin tahu, apa yang dipikirkan para tetua sekte bipolar. Jelas hanya ada 20 tempat, bagaimana mereka bisa membiarkan anak sepertimu di tengah periode bawaan masuk. Dengan kata lain, sekte bipolar telah jatuh ke level ini, dan periode bawaan akhir yang dapat diperoleh tidak lagi tersedia, jadi mereka hanya dapat membuat anak di periode bawaan pertengahan. Setelah kata-kata ini, Wang Feng'an tertawa, dan ejekan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Jack akhirnya tidak tahan. Dia maju selangkah dan mengeluarkan pedang pendek hitam dari kapal roh mustard. Guo Sanyi mengerutkan kening, memberi Wang Feng'an sedikit tidak senang, dan bergegas ke putaran, dia menghentikan lengan Wang Feng'an dengan satu tangan. Katakan saja beberapa kata, saudara laki-laki lain Jack tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak akan mengakhirinya. Meskipun saudara muda Jack berada di tahap bawaan tengah, kita tidak dapat menentukan kemampuan tempur yang sebenarnya dari seseorang karena kultivasinya. Tidak, para jenius dapat melompati tantangan. Bab 2190. Wang Feng'an mengangkat alisnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang bisa memasuki alam rahasia sumber daya yang bukan jenius. Guo Sanyi mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Lin Wenchong, yang berbalik dan berkata tanpa daya. Aku berkata, saudara muda, katakan saja beberapa patah kata. Lagi pula, semua orang sudah menjalin hubungan. Jika kamu dalam bahaya, kamu harus menyerah. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati dalam kata-katamu dan perbuatan, atau yang lain tidak akan membantumu dengan hal yang kamu inginkan. Kalimat terakhir Lin Wenchong jelas tidak memiliki makna yang dalam.
Mulut Wang Fengan kaku, dan dia jelas tidak mau, tetapi pada akhirnya dia menundukkan kepalanya tanpa daya, begitu. Setelah Lin Wonchong melihatnya menganggukkan kepalanya, dia menghela nafas dan menambahkan, aku tahu bahwa kamu memiliki keluhan yang mendalam dengan sekte bipolar, tetapi karena ini, kamu tidak dapat menanam begitu banyak permusuhan untuk setiap murid sekte bipolar. Setelah Jack mendengar percakapan mereka, dia bertanya-tanya mengapa orang ini mengatakan begitu banyak hal yang tidak menyenangkan pada dirinya sendiri, karena ternyata dia secara pribadi memiliki kebencian dengan sekte bipolar. Tapi jadi apa? Siapapun yang memiliki dendam padanya, siapa yang akan dia balas dendam, dan mengapa dia menargetkan seluruh murid sekte bipolar, tapi Jack mengingat semua kata-kata itu barusan. Sekarang bukan waktunya untuk memulai tempat saat ini, dia pasti akan menemukannya kembali ketika ada lain kesempatan. Guo Sanyi mengatakan beberapa adegan buruk setelahnya, dan beberapa orang berjalan ke arah timur bersama-sama. Mereka melangkah ke alam rahasia sumber daya untuk pertama kalinya, dan pemahaman mereka tentang seluruh alam rahasia sumber daya masih sangat kecil, dan mereka hanya bisa menentukan satu arah dan melanjutkan dengan teguh. Bukit ini terlalu besar untuk mereka bayangkan. Setelah 2 atau 3 jam lagi, mereka masih tidak bisa melihat ujungnya. Perbukitan bergelombang menghalangi sebagian besar pandangan mereka. Untuk mencegah kecelakaan, mereka tidak berani terbang ke depan. Mereka hanya berani berjalan maju selangkah demi selangkah dengan kaki, dan mereka akan lelah setelah berjalan jauh. Jack tidak berpikir apa-apa, tetapi Wang Fengan mengeluh, aku tidak tahu kapan kita akan menjadi lebih tinggi. Dan kita berjalan terlalu lambat, lebih baik terbang. Guo Sanyi melihat ke samping ke arah Wang Fengan dan berkata, kita tidak bisa terbang. Kami belum pernah mencoba sebelumnya, bukankah kami menghadapi bahaya? Jadi lebih aman untuk berjalan ke depan. Meskipun ini lebih melelahkan, itu juga bisa memastikan keamanan. Setelah mendengar kata-kata ini, Wang Fengan melengkungkan bibirnya tidak setuju, dan bergumam dengan suara rendah, sebelum kita tidak mengambil tindakan pencegahan, kali ini kita terbang ke udara lagi dan kita tidak bisa berhenti waspada. Ada begitu banyak bahaya. Setelah Guo Sanyi mendengar ini, dia mengerutkan kening dengan sedih. Dia sudah sedikit kesal dengan pria aneh ini, tapi bagaimanapun juga, mereka sekarang berteman. Ketika bahaya terjadi, semua orang perlu bekerja sama. Mereka hanya bisa menekan ketidaknyamanan itu. Di lubuk hatinya, Lin Wonchong melirik Wang Fengan tanpa berkata-kata, dan mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Wang Fengan, aku bilang kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Hah? Lihat apa itu? Kejutan dan kecurigaan Lin Wonchong segera menarik perhatian semua orang. Lin Wonchong mengambil 2 langkah ke depan dan naik ke tempat tinggi di dekatnya. Dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, apa itu? Itu adalah monster besar. Semua orang mengikuti Lin Wonchong dan naik ke titik tertinggi bukit. Mengikuti arah jari Lin Wonchong, mereka melihat monster besar melayang di tanah sekitar 100 meter jauhnya. Hanya saja mereka terlalu jauh, dan mereka tidak bisa melihat monster apa itu. Lu Liangqi segera bersemangat, haruskah kita pergi melihatnya?